Kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika saat ini terasa gila, kamu bisa keluar dari utang yang tak tertanggung dan mulai menghasilkan sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun. Kamu bisa mengubah total kehidupan finansialmu, bahkan tanpa ijazah, tanpa keberuntungan, dan tanpa pengalaman sebelumnya. Sekarang berhenti sejenak dan pikirkan bersama saya. Jika kebanyakan orang tidak puas dengan hidup mereka, jika hampir semua orang hidup dalam mode otomatis, menunda mimpi dan mengulangi kesalahan yang sama, lalu mengapa hanya sedikit yang mampu berubah? Jawabannya sederhana, karena hampir tidak ada yang memahami apa itu paradigma. Dan tanpa memahami itu, kamu akan tetap terjebak meskipun menonton video seperti ini. Sekarang, jika kamu melakukan persis apa yang saya tunjukkan hari ini, kamu bisa mengubah hasilmu dalam waktu 30 hari. Saya ingat dengan jelas saat pertama kali menerima kartu itu. Sederhananya hampir memalukan. Sebuah selembar kertas. Di sana saya menulis apa yang saya inginkan. Menghasilkan sekitar 250 juta rupiah. Saat itu terdengar mustahil, seperti seseorang hari ini berkata, ingin menghasilkan 5 miliar rupiah per bulan. Saya menghasilkan sekitar 45 juta rupiah per tahun dan berutang sekitar 68 juta rupiah. Itu kenyataan yang sempit dan menyesakkan, dan menulis angka yang begitu jauh dari kenyataan saya terasa seperti kegilaan. Mungkin memang begitu, tapi saya terlalu lelah untuk berdebat. Instruksinya jelas, tulis apa yang kamu inginkan, bawa di saku, dan bacalah setiap hari. Dan meskipun saya tidak sepenuhnya percaya, saya melakukannya. Saya membaca kartu itu begitu sering sampai hampir robek. Saya harus melapisinya dengan plastik agar tidak hilang dari hidup saya. Awalnya, saya tidak percaya pada angka itu. Tapi kenyataannya, saya percaya bahwa orang yang memberi saya kartu itu percaya. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama sekarang, mendengarkan dengan ragu, meragukan. Tapi jika kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur, kapan terakhir kali kamu punya keberanian menulis tujuan yang tampak mustahil? Apakah kamu termasuk 95% yang hidup dalam mode otomatis atau 5% yang berani berpikir di luar kotak? Menulis angka itu adalah percikan pertama yang menyalakan api dalam diri saya. Itu mulai memprovokasi saya, membuat saya mempertanyakan segalanya. Bagaimana jika berhasil? Saya mulai melihat kertas itu sebagai jendela ke dunia lain. Dunia di mana saya memegang kendali. Ini bukan sihir. Ini pemrograman mental. Ini pengulangan. Ini menciptakan kebenaran baru dalam diri saya. Setiap kali saya membaca kartu itu, saya menanam benih yang sama. Dan seperti benih yang dirawat dengan baik, ia mulai tumbuh. Menariknya, tujuan pertama saya, sekitar 250 juta rupiah, tidak datang dengan cara yang glamour. Bukan melalui bisnis revolusioner. Saya mulai dengan membersihkan lantai. Secara harfiah, saya mengambil ember, kain pel, dan mencari kontrak pembersihan. 1 kantor kecil menjadi 2, 2 menjadi 10. Dan dalam waktu singkat, saya menghasilkan lebih banyak uang daripada pekerjaan formal manapun yang pernah saya miliki. Tapi inti sebenarnya bukanlah apa yang saya lakukan, melainkan mengapa itu berhasil. Itu berhasil karena saya mengubah fokus saya. Saya berhenti melihat apa yang tidak saya miliki dan mulai melihat apa yang saya inginkan. Bawah sadar saya menyerap gambar itu, angka itu. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan imajinasi. Ia hanya menjalankan. Gambarnya jelas. Pengulangannya konstan. Dan hasilnya tak terelakkan. Sekarang pikirkan itu, berapa kali sehari kamu ingat apa yang benar-benar kamu inginkan? Atau kamu lebih banyak mengingat tagihan, utang, masalah? Kebanyakan orang membawa tagihan kartu kredit di sakunya, tapi tak pernah membawa mimpi. Itu gila. Menulis tujuanmu dan membawanya bersamamu mungkin terlihat sepele. Tapi itu tepat jenis hal yang kebanyakan orang tidak lakukan. Dan itulah sebabnya kebanyakan orang tetap terjebak. Mereka hidup bereaksi terhadap hidup, bukan secara sengaja membangun realitas baru. Hidup menjadi pengulangan hari-hari yang sama. Tahun-tahun yang sama, alasan yang sama, gaji yang sama, kekecewaan yang sama. Dan semua itu bisa dihancurkan dengan tindakan sekecil menulis tujuan di sebuah kartu. Ini bukan hanya soal menulis,
Ini soal berkomitmen pada versi baru dari dirimu. Kamu berkomitmen pada angka yang hari ini terasa tak terjangkau, tapi besok mulai terasa mungkin. Dan lusa mulai terasa tak terelakkan. Ya, kamu akan ragu. Kamu akan mengira ini omong kosong, tapi kamu bisa meragukan dan tetap bertindak. Karena tindakan, meski dengan keraguan, lebih kuat daripada menunggu kepastian. Terlalu yakin bisa melumpuhkan. Bergerak dengan ragu mengubah. Saya tidak pernah menjadi orang paling pintar di ruangan. Saya tidak memiliki pendidikan formal. Tapi satu hal yang saya lakukan, saya taat. Dan jika hari ini saya bisa menatap matamu dan menyerahkan kartu yang sama itu, dengan kesederhanaan yang sama saat saya menerimanya, saya akan berkata, tulislah apa yang kamu inginkan. Tidak masalah seberapa anehnya terdengar. Tulislah, masukkan ke dalam saku. Bacalah setiap hari. Kamu tidak perlu langsung percaya, tapi kamu harus mengulanginya. Sisanya akan datang. Jika kamu melakukan ini dalam beberapa hari ke depan dengan komitmen, kamu akan mulai melihat perubahan halus dalam perilaku, pikiran, dan sikapmu. Kamu akan mulai melihat peluang di mana sebelumnya hanya ada masalah. Kamu akan menyadari bahwa bukan dunia yang harus berubah, melainkan apa yang kamu letakkan di depan matamu setiap hari. Mungkin kamu mengira ini hanya ide bagus lainnya, tapi saya bertanya, bagaimana jika ini adalah ide yang tepat? Bagaimana jika inilah yang selama ini kamu cari? Apakah kamu bersedia mengambil risiko untuk terus berada di posisi yang sama hanya karena merasa ini terlalu sederhana untuk berhasil? Jika kamu benar-benar ingin mulailah dengan sesuatu yang muat di sebuah kartu. Tujuan besar berikutnya ada di sana, di antara pena dan sakumu. Apakah kamu pernah merasa ada hari-hari di mana kamu bangun dan waktu seolah mengalir begitu saja? Kamu mulai dengan daftar tugas, tapi di akhir hari, kamu baru berhasil mencoret 2 atau 3 saja. Lalu kamu bertanya, bagaimana bisa orang lain menghasilkan banyak, menghasilkan uang banyak, dan masih punya waktu untuk hidup, bepergian, merawat tubuh, keluarga, sementara aku hampir tidak mampu membayar tagihan? Saya pun pernah bertanya demikian saat melihat orang lain maju, sementara saya sibuk terus tapi tanpa kemajuan nyata. Sampai suatu hari saya mendengar sesuatu yang mengubah hidup saya. Tidak ada yang mengendalikan waktu, tidak seorang pun. Yang bisa kamu kendalikan adalah aktivitasmu. Waktu sama untuk semua orang, 24 jam. Perbedaan satu orang yang menghasilkan sekitar 10.000 euro per tahun dan satu yang menghasilkan sekitar 10 juta euro adalah bagaimana masing-masing menggunakan 24 jam itu. Dan disinilah intinya. Paradigma kamu mengendalikan bagaimana kamu menggunakan waktu. Ia menentukan apakah kamu bangun pagi untuk melakukan hal penting atau menekan tombol tunda alarm berkali-kali. Ia menentukan apakah kamu memprioritaskan apa yang mendekatkanmu ke tujuan atau tersesat dalam tugas-tugas mendesak yang sebenarnya tidak membawamu kemana-mana. Saya ingat saat sarapan dengan Earl Nightingale. Dia adalah salah satu pria paling terorganisir yang pernah saya temui. Dia tidak pernah terburu-buru, tapi selalu mencapai lebih dari yang tampak mungkin. Saya bertanya padanya, Earl, bagaimana kamu mengelola waktumu begitu baik? Dia menatap saya dengan tenang dan berkata, Bob, tidak ada yang mengelola waktu. Yang bisa kamu kelola adalah apa yang kamu lakukan dengan waktu itu. Kalimat itu menghantam saya seperti pukulan di perut. Saya mencoba memeras hasil dari waktu yang bahkan saya tidak tahu cara menggunakannya. Saya sibuk, bukan produktif. Saya bereaksi terhadap hari itu. Saya tidak memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dan saat itulah saya mengambil salah satu keputusan paling sederhana dan paling kuat dalam hidup saya. Bangun 1 jam lebih awal setiap hari. Bukan untuk mengejar hal-hal mendesak, tapi untuk belajar, merenung, merencanakan, dan bertindak dengan niat. Saya berkomitmen untuk belajar 1 jam setiap hari. Dan tahukah kamu berapa itu dalam 1 tahun? 365 jam. Itu sama dengan 9 minggu penuh dengan 40 jam per minggu. 9 minggu penuh belajar fokus tanpa perlu mengubah apapun dari harimu. Hanya dengan bangun 1 jam lebih awal. Pikirkan itu. Kamu bisa belajar keterampilan baru, mendalami keuangan,
mempelajari penjualan, kepemimpinan, persuasi, spiritualitas, apapun yang kamu mau. Dengan konsistensi, 1 jam itu akan membentuk pikiran, hasil, dan identitasmu. Saya tidak bilang itu mudah. Lebih mudah tetap di tempat tidur, lebih mudah menonton 1 episode lagi di TV. Tapi apakah kamu ingin yang mudah atau yang berbeda? Karena kamu tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Saya melihat banyak orang berkata, kalau saya punya lebih banyak waktu, saya akan melakukannya. Tapi itu tidak benar. Jika kamu punya lebih banyak waktu, kamu akan tetap melakukan hal yang sama. Karena ini bukan soal waktu, ini soal prioritas. Dan apa yang mengendalikan prioritasmu? Paradigma kamu. Kamu ingin tahu seberapa besar seseorang menghargai masa depannya. Perhatikan bagaimana dia menggunakan jam-jam pertama hari itu. Ada orang yang bangun dan langsung terjun ke kekacauan, membalas pesan, berlari ke sana kemari. Ada pula yang bangun lebih awal dari semua orang, bermeditasi, menulis tujuan, membaca sesuatu yang mengangkat pikiran, membuat keputusan sadar. Kamu kira kebetulan bahwa pemimpin terbesar, atlet terbaik, dan pengusaha terbesar dunia bangun pagi? Itu bukan tren, itu kesadaran, itu komando internal, itu komando. Dan ini sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Cara kamu mengelola waktu mencerminkan seberapa besar kamu menghormati dirimu sendiri. Jika kamu menyia-nyiakan waktumu dengan gangguan terus-menerus, menunda-nunda, alasan, sesungguhnya kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak percaya pada potensimu sendiri, bahwa kamu tidak percaya bahwa waktumu sangat berharga. Tapi pernahkah kamu membayangkan betapa besar dunia kamu bisa berubah hanya dengan mengatur waktumu lebih cerdas? Betapa penghasilanmu bisa tumbuh, betapa hubunganmu bisa membaik, seberapa besar kesehatan Anda bisa berubah. Apakah Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang? Mulailah dengan mempelajari cara berpikir para pengusaha besar. Apakah Anda menginginkan lebih banyak kebebasan? Pelajari bagaimana orang-orang produktif mengatur hari-harinya. Apakah Anda ingin memiliki lebih banyak energi? Manfaatkan pagi hari Anda untuk merawat tubuh dan pikiran. Semua ini dimulai dengan 1 jam. Hanya 1 jam. Waktu itu sudah ada. Perbedaan antara kehidupan luar biasa dan kehidupan biasa terletak pada keputusan yang Anda buat saat bangun tidur. Dan mungkin Anda berpikir, tapi saya sangat buruk dalam rutinitas. Saya tidak pernah disiplin. Tidak apa-apa. Tidak ada yang lahir dengan disiplin. Disiplin itu dibuat, dibangun dari komitmen kecil yang Anda tepati pada diri sendiri. Salah satunya bisa mulai besok pagi. Hanya 1 jam. Bangun, berdiri, belajar, fokus. Lakukan ini selama 7 hari. Lalu beritahu saya, apakah Anda masih orang yang sama? Apa yang Anda lakukan dengan waktu membentuk siapa Anda menjadi? Dan siapa Anda menjadi menentukan apa yang Anda tarik. Jika Anda ingin menarik kelimpahan, Anda harus menjadi seseorang yang bergetar pada frekuensi itu. Dan langkah pertama adalah mengendalikan hari Anda, mengendalikan waktu Anda. Waktu itu sudah menjadi milik Anda. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan dengannya mulai sekarang? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rasanya Anda selalu menabrak langit-langit tak terlihat, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, seolah ada penghalang yang menghentikan Anda melewati tingkat pendapatan, pencapaian, atau kepercayaan diri tertentu. Kadang Anda sedikit membaik, bahkan terkadang melonjak, tapi segera Anda kembali ke tempat yang sama, rutinitas yang sama, gaji yang sama, batasan yang sama. Ini punya nama. Dan itu bukan nasib buruk, bukan juga kurangnya kesempatan, namanya paradigma. Paradigma itu seperti perangkat lunak tak terlihat yang berjalan di latar belakang pikiran Anda. Ia mengatur kebiasaan Anda, keputusan Anda, cara Anda bereaksi terhadap dunia. Dan yang paling menakutkan adalah Anda tidak menulis kode ini. Ia diprogram oleh orang lain, oleh keluarga Anda, guru Anda, berita, pengalaman, yang bahkan tidak Anda pilih. Dan kode itu, yang dipasang lama sekali, masih berjalan hari ini, mengendalikan hidup Anda seperti autopilot. Saya menyadari ini setelah saya sudah menghasilkan lebih dari $1 juta Amerika per tahun, sekitar 900.000 euro per tahun. Namun, saya berperilaku tidak bertanggung jawab terhadap uang.
Saya membuangnya begitu saja, menghabiskannya tanpa pikir panjang. Saya tidak tahu cara mengelolanya. Dan yang paling luar biasa, saya bahkan tidak mengerti bagaimana saya bisa sampai di sana. Seolah saya tersandung keberhasilan. Dan seberapapun saya menghasilkan, rasanya segala sesuatu bisa runtuh kapan saja. Seperti ada bagian dari diri saya yang masih percaya bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Saat itulah saya sadar, mengubah hasil saja tidak cukup. Saya harus mengubah sumber hasil itu. Kode sumbernya, paradigma saya. Dan ini tidak berbeda dengan Anda. Mungkin Anda pikir Anda butuh satu kursus lagi, satu pelatihan lagi, satu kesempatan lagi. Tapi sebenarnya, yang Anda butuhkan adalah menulis ulang program tak terlihat yang mengendalikan tindakan Anda. Yang menghambat Anda bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan apa yang Anda percayai tentang diri Anda sendiri, tentang uang, tentang apa yang mungkin. Berapa kali Anda punya ide besar dan sebelum mulai, Anda mendengar suara batin yang berkata, "Ini bukan untukku, ini akan gagal. Aku bukan tipe orang seperti itu." Suara itu bukan Anda. Itu adalah paradigma Anda yang muncul. Ia melakukan itu karena diprogram untuk menjaga Anda tepat di tempat Anda berada. Nyaman, familiar, meski itu berarti hidup penuh frustrasi dan mediokritas. Dan yang paling buruk adalah, itu mulai sejak dini. Sejak kecil, semua yang Anda dengar masuk langsung ke dalam pikiran bawah sadar Anda, tanpa filter. Uang itu kotor, orang kaya itu sombong, harus kerja keras untuk mendapat sesuatu. Si anu pintar, kamu tidak. Kalimat-kalimat ini menjadi kebenaran, dan Anda tumbuh bertindak seolah-olah itu hukum. Saya tumbuh dengan mendengar bahwa dunia itu sulit, hidup itu keras, sukses itu untuk sedikit orang. Saya melihat orang tua saya menghemat makanan, mengurangi setiap sen. Saya tumbuh di lingkungan di mana kekurangan adalah hal biasa. Itu menjadi bagian dari saya seperti cetakan. Dan meskipun saya ingin hidup lain, cetakan itu menarik saya kembali. Karena pikiran bawah sadar tidak berdebat. Ia hanya mengulang. Dan ketika Anda tidak tahu ini, Anda menghabiskan seluruh hidup mencoba menang dengan alat yang salah. Membaca lebih banyak buku, mengikuti lebih banyak kursus, bekerja lebih banyak jam, tapi semua itu sia-sia jika Anda tidak mengubah program yang mengendalikan keputusan Anda. Karena bukan apa yang Anda tahu yang penting, melainkan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu. Dan apa yang Anda lakukan selalu ditentukan oleh paradigma Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan ada orang dengan tumpukan ijazah, lulusan universitas terbaik yang berjuang secara finansial sepanjang hidupnya? Sementara orang lain, tanpa pendidikan formal, membangun kerajaan. Ini bukan soal kecerdasan. Ini soal pemrograman mental. Pikiran logis hanya mengumpulkan pengetahuan. Namun, pikiran emosional lah yang mengendalikan perilaku. Dan perilakumu itulah yang menghasilkan hasil yang kamu dapatkan. Sekarang, bayangkan kamu memutuskan untuk mengubah kehidupan finansialmu. Kamu membuat rencana, menetapkan tujuan, membangun kebiasaan baru. Namun tak lama kemudian kamu mendapati dirimu menunda-nunda, menyabotase diri sendiri, menunda keputusan. Mengapa? Karena hal itu bertentangan dengan paradigma yang sedang kamu pegang. Kamu menciptakan gagasan baru, tetapi itu tidak selaras dengan program lama. Dan gesekan ini menimbulkan ketidaknyamanan, membuat takut, dan kebanyakan orang mundur pada titik ini, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena paradigma menang. Rahasia sebenarnya adalah memahami bahwa ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa kamu sedang menuju arah yang benar. Itu berarti kamu sedang mengguncang sistem. Kamu sedang mengganggu zona nyamanmu, dan disinilah kamu harus bertahan. Karena ketika paradigma terus-menerus dihadapkan pada tantangan, ia menjadi melemah. Lalu kamu bisa menggantinya dengan yang baru, yang mendorongmu maju, bukan membatasi. Bagaimana melakukannya? Pertama, dengan mengidentifikasi paradigma apa yang mendominasi dirimu. Bagaimana? Dengan mengamati hasilmu, pendapatanmu, kesehatanmu, rasa percaya dirimu, hubunganmu. Semua itu adalah cerminan dari programmu saat ini. Kemudian, buat model baru, gambar baru, pola perilaku baru yang diulang sampai menjadi otomatis. Jangan tertipu, mengubah paradigma tidaklah nyaman.
Tapi itu mungkin. Sederhana tapi butuh disiplin. Kamu harus mengulangi pola baru itu sampai menjadi dominan. Kamu harus tetap teguh meskipun terasa aneh, bahkan ketika tidak ada orang di sekitarmu yang mengerti apa yang kamu lakukan. Ingat, paradigma lamamu terpasang tanpa persetujuanmu, tapi yang baru akan dibangun dengan kesadaranmu, dan itu memberimu kekuatan. Saat kamu mengubah paradigma, bukan hanya perilakumu yang berubah, persepsimu juga berubah. Kamu mulai melihat peluang di mana sebelumnya kamu melihat hambatan, bahasamu berubah, lingkaran pertemananmu berubah, lingkunganmu merespons berbeda. Seolah ada dunia baru yang terbuka di depanmu, meski dunia di luar tetap sama. Jika kamu ingin titik awal, mulailah dengan mengamati dialog batinmu. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri saat sendirian? Apakah kalimat-kalimat itu mengangkatmu atau menjatuhkanmu? Jika menjatuhkanmu, saatnya mengganti soundtrack pikiranmu. Karena selama kamu terus mendengar lagu yang sama, kamu akan terus menari dengan tarian yang sama. Dan kemungkinan itu adalah tarian yang berputar-putar. Kamu tidak terjebak dalam kehidupan yang kamu miliki. Kamu terjebak dalam cara berpikir yang diprogramkan padamu. Tapi kabar baiknya, program itu bisa ditulis ulang. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan apa yang orang katakan tentangmu. Kamu adalah apa yang kamu putuskan untuk menjadi mulai sekarang. Dan langkah pertama adalah memutus pola lama itu, program lama itu, paradigma lama itu. Karena semua yang kamu inginkan saat ini ada di sisi lain darinya. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, tidak cukup hanya memahami secara intelektual bagaimana semuanya bekerja. Kamu perlu belajar menggunakan sumber daya paling kuat yang sudah ada dalam dirimu. Dan kebanyakan orang menjalani hidup tanpa tahu sumber daya itu ada. Aku berbicara tentang imajinasi dan kemauan. Kedua kemampuan ini, ketika digunakan bersama, memiliki kekuatan untuk mengubah realitasmu dari dalam keluar. Tapi masalahnya kita diajarkan untuk meragukan apa yang tidak bisa kita sentuh. Kita dilatih untuk percaya hanya pada yang terlihat, lupa bahwa segala sesuatu yang ada saat ini dulu dibuat dalam pikiran seseorang. Semuanya dimulai dengan sebuah gambar. Kursi tempat kamu duduk, pakaian yang kamu kenakan, layar tempat kamu menonton video ini. Sebelum semua itu ada di dunia fisik, itu dulu ada dalam pikiran seseorang. Kreativitas selalu dimulai dari yang tak terlihat, dan kamu, bahkan tanpa menyadarinya, selalu menciptakan gambar-gambar mental. Bedanya, kebanyakan orang menciptakan gambar ketakutan, utang, kegagalan, kelangkaan. Lalu mereka bertanya-tanya kenapa masalah yang sama terus datang. Sederhana. Kamu menarik apa yang kamu pertahankan secara emosional dalam pikiranmu dengan sering. Disinilah kemauan berperan. Kemauan adalah kemampuan yang memungkinkanmu menjaga sebuah gambar tetap hidup dalam pikiranmu. Meskipun dunia di sekitarmu berkata sebaliknya, dia yang membantumu tetap fokus saat segalanya tampak runtuh. Ketika aku belajar ini, aku sadar bahwa bukan kurangnya kesempatan yang membatasi orang, tapi kurangnya kontrol atas apa yang mereka biarkan tetap ada dalam pikiran mereka. Dalam praktiknya begini caranya, kamu memilih dengan sadar apa yang kamu inginkan dengan jelas. Kamu menciptakan gambar mental tentang itu dalam pikiranmu, seolah-olah itu sudah nyata. Lalu setiap hari, beberapa kali sehari, kamu kembali terhubung dengan gambar itu. Kamu merasakannya. Kamu bersyukur untuk itu. Kamu menjalani secara mental seolah itu sudah menjadi milikmu. Dan ketika keraguan muncul, karena memang pasti akan datang, kamu memilih untuk tidak memberinya perhatian. Kamu tidak melawan hal negatif. Kamu hanya menggantinya. Menghadirkan kembali gambaran yang tepat, menjaga fokus. Inilah disiplin pikiran. Salah satu hal terkuat yang pernah saya pelajari adalah bahwa alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan dengan sangat kuat. Itulah sebabnya mengapa visualisasi dengan emosi memiliki kekuatan besar. Jika kamu memberi gambar dengan perasaan, alam bawah sadar menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika itu terjadi, tubuhmu mulai bertindak menuju hasil baru itu. Getarannya berubah. Ide-ide yang tepat mulai muncul. Orang-orang yang tepat datang.
dan realitas perlahan-lahan tersusun ulang sesuai dengan apa yang kamu proyeksikan di dalam diri. Namun hampir tidak ada yang melakukan ini. Tahukah kamu kenapa? Karena ini terlalu sederhana. Kesederhanaan sering diremehkan. Orang lebih memilih metode yang rumit, rencana yang penuh langkah, strategi yang rumit. Tetapi kenyataannya, pikiran bekerja dengan jelas. Kamu hanya perlu gambaran yang jelas dan kemauan untuk mempertahankannya dengan tekun. Begitulah saya mengubah hidup saya. Dan bukan hanya hidup saya saja. Saya ingat ketika bertemu seorang wanita muda yang bekerja sebagai pengasuh anak. Dia tidak memiliki pendidikan bisnis, tidak punya pengalaman pemasaran, tidak punya jaringan kontak. Tapi dia belajar proses ini. Dia menulis tujuan di selembar kertas, menciptakan gambaran mental, memvisualisasikannya setiap hari, mempertahankannya dengan disiplin. Hari ini, dia adalah direktur operasional perusahaan kami. Salah satu pikiran strategis terbaik yang pernah saya kenal. Ini bukan kebetulan. Ini terjadi karena dia menciptakan dunia batin yang baru sebelum dunia luar mengakuinya. Di sisi lain, saya pernah melihat orang-orang yang sangat berbakat dengan gelar, kontak, struktur, gagal dengan sangat buruk. Orang-orang yang memiliki segalanya, kecuali kejernihan pikiran, yang sering berubah pikiran setiap minggu, yang hidup bereaksi pada lingkungan, yang membiarkan ketakutan mengarahkan keputusan mereka, bakat tanpa arah menjadi pemborosan, dan pikiran tanpa gambaran hidup melayang tanpa tujuan. Jika kamu ingin mengubah hasil yang kamu dapatkan, kamu harus membuat gambaran yang jelas tentang apa yang kamu inginkan. Dan tidak cukup hanya memvisualisasikan sesekali. Kamu harus menjadikannya kebiasaan. Setiap hari sebelum memulai apapun, duduklah dengan tenang dan lihatlah kehidupan yang ingin kamu jalani. Bayangkan dirimu di tempat itu dengan orang-orang yang tepat, dengan perasaan, dengan detailnya. Semakin hidup gambaran itu, semakin kuat pengaruhnya padamu. Begitulah kamu mengubah frekuensi keberadaanmu. Begitulah kamu menarik keadaan yang selaras dengan apa yang kamu proyeksikan. Dan ini ada detail yang sangat penting. Kamu tidak perlu langsung percaya. Pada awalnya, pikiranmu akan menolak. Ia akan mengatakan, itu omong kosong. Ia akan mengingatkanmu pada saldo rekening bankmu. Ia akan menghadirkan adegan-adegan masa lalu yang membuktikan bahwa kamu tidak bisa. Tapi ingatlah, suara itu berasal dari paradigma lamamu, dan ia berjuang untuk bertahan. Kamu tidak perlu melawannya. Kamu hanya perlu terus bertahan pada gambaran baru itu. Peganglah erat-erat. Kembali padanya setiap kali rasa takut muncul. Saya sudah melakukan ini selama 60 tahun. Setiap hari. Tidak pernah berhenti. Karena saya paham bahwa transformasi sejati terjadi dalam keheningan. Ketika kamu menutup mata dan memutuskan sendiri ke arah mana hidupmu akan berjalan. Dan percayalah, itu adalah keputusan paling kuat yang bisa dibuat seseorang. Karena pada saat itulah kamu berhenti menjadi korban dunia luar dan menjadi pencipta sadar dari realitasmu sendiri. Jadi sebelum video ini selesai, saya ingin kamu berhenti sejenak, tutup matamu, dan bayangkan sekarang versi kehidupanmu yang akan membuatmu tersenyum hanya dengan bangun tidur. Bayangkan dengan detail bagaimana kamu hidup, di mana kamu tinggal, dengan siapa kamu bersama, berapa banyak penghasilanmu, apa yang kamu rasakan, lihat semuanya. Dan sekarang berkomitmenlah pada gambaran itu. Bukan sebagai keinginan yang jauh, tapi sebagai kenyataan yang tak terelakkan, yang sudah dalam perjalanan. Kamu tidak perlu izin untuk bermimpi besar. Kamu hanya perlu keberanian untuk tetap fokus. Karena siapapun yang mempertahankan gambaran yang tepat dengan disiplin, pasti akan mewujudkannya menjadi kenyataan. Hal terpenting yang bisa kamu ambil dari video ini adalah memahami, sekali dan untuk selamanya, bahwa segala sesuatu yang kamu cari dimulai dari dalam pikiranmu. Bukan dunia luar yang perlu berubah, tapi cara kamu berpikir, merasakan, dan bertindak setiap hari. Ketika kamu mengendalikan gambaran batinmu, waktumu, kebiasaanmu, dan paradigma yang kamu anut, dunia luar pasti mulai berubah. Ini sederhana, tapi sangat kuat. Dan jika ini masuk akal bagimu, maka langkah berikutnya tak terelakkan. Ada video baru yang muncul sekarang di layar kamu. Kliklah, karena itu akan membawamu lebih dalam lagi ke proses ini. Ini adalah langkah berikutnya,
dalam evolusi kebijaksanaanmu. Ini akan membuatmu 1% lebih baik dari yang kamu sekarang. Dan 1% itu membuat semua perbedaan saat kamu berkomitmen setiap hari. Terima kasih sudah menemani saya sampai di sini. Dan ketahuilah, aku menunggumu di sana.